Berdirilah seekor angsa putih raksasa bermata merah menyala. Mereka yang melihatnya tahu, selalu ada yang akan pergi menyusul ke alam lain. Tahun 1974, di sebuah kampung kecil di pinggiran Yogyakarta, kehidupan malam terasa damai. Jalanan masih berupa tanah, lampu petromak menerangi rumah-rumah, dan suara gamelan kadang terdengar dari hajatan warga. Pak Jaya, seorang petani, tinggal bersama istri dan dua anaknya di rumah joglo sederhana. Di belakang rumahnya terdapat kebun bambu dan sawah yang membentang hingga tepi sungai kecil. Suatu malam, sekitar pukul 11, ketika Pak Jaya sedang duduk di teras sambil merokok, ia mendengar suara aneh dari arah kebun belakang. Was, 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 seperti kibasan sayap besar. Awalnya ia mengira itu hanya burung hantu atau kelelawar. Namun suara itu semakin keras dan berat, seperti sayap seekor angsa besar. Padahal, tak ada orang di kampungnya yang memelihara angsa sebesar itu. Merasa penasaran, Pak Jaya menyalakan lampu senter dan berjalan menuju sumber suara. Saat cahaya senter menembus rumpun bambu, ia melihat sekilas bayangan putih besar bergerak cepat. Keesokan paginya, Pak Jaya menceritakan kejadian itu kepada Mbah Surip, tetua kampung yang terkenal sering memberi wejangan. Mendengar ceritanya, Mbah Surip menghela napas. "Kamu ketemu keblak, Lei," kata Mbah Surip pelan. "Itu angsa gaib, penunggu tanah kita. Dia jarang muncul, tapi kalau sudah terdengar kibasan sayapnya, tandanya ada yang akan pergi atau ada kejadian besar di kampung." Pak Jaya terkejut. Ia mengira itu hanya hewan biasa. Namun Mbah Surip melanjutkan, "Dulu, waktu saya kecil, saya juga pernah lihat. Badannya putih bersih, matanya merah menyala. Dia tak pernah mendekat ke rumah, tapi kalau dilihat terlalu lama, bisa membuat orang pingsan." Desas-desus tentang keblak ternyata sudah lama ada. Beberapa orang di kampung pernah mendengarnya, tapi jarang yang melihat wujudnya. Malam itu, Pak Jaya tidur gelisah, membayangkan bayangan putih besar di kebun belakangnya. 2 malam kemudian, suara kibasan sayap itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan lebih dekat. Pak Jaya yang sedang tidur terbangun dan melihat lampu petromak di ruang tengah bergoyang terkena hembusan angin. Ia memberanikan diri mengintip dari jendela belakang. Di bawah sinar remang bulan separuh, ia melihatnya seekor angsa putih raksasa berdiri di tepi kebun bambu. Bulu-bulunya berkilau seperti memantulkan cahaya sendiri, matanya merah menyala, dan paruhnya panjang berwarna keemasan. Angsa itu berdiri diam, namun sayapnya sesekali mengepak pelan, mengeluarkan suara berat seperti kain besar dikibaskan. Pak Jaya terpaku, tak bisa bergerak. Angsa itu menoleh ke arahnya, dan untuk beberapa detik, waktu terasa berhenti. Tiba-tiba, angsa itu mengepakkan sayapnya keras sekali. Angin dingin menyapu wajah Pak Jaya, dan ketika ia memejamkan mata karena hembusan itu, sosok angsa sudah menghilang. Sehari setelah penampakan kedua itu, kabar duka datang. Pak Mardi, tetangga sebelah rumah, meninggal mendadak karena serangan jantung. Warga kampung mulai berbisik-bisik, menghubungkan kejadian itu dengan kemunculan keblak yang dilihat Pak Jaya. Beberapa warga lain mengaku mendengar suara kibasan sayap yang sama malam sebelumnya, bahkan dari rumah yang jauh dari kebun Pak Jaya. Seorang anak kecil mengatakan melihat burung putih besar terbang melintasi sawah, lalu menghilang di arah sungai. Mbah Surip memanggil Pak Jaya dan berkata, "Keblak bukan sekadar penampakan. Dia pembawa pesan, kadang kabar duka, kadang peringatan. Tapi selalu ada arti di balik kemunculannya." Malam itu, Pak Jaya tidak berani keluar rumah. Ia hanya duduk di ruang tengah, memegang tasbih, berdoa agar tidak kembali melihat sosok itu. Beberapa minggu berlalu tanpa tanda-tanda keblak. Kampung kembali tenang. Hingga pada suatu malam hujan rintik, suara itu kembali terdengar. Was, was, was. Berat, dalam, dan ritmis. Pak Jaya, meski ketakutan, merasa harus melihatnya sekali lagi. Ia berjalan ke belakang rumah, melewati pekarangan yang becek. Di tepi kebun bambu, di bawah hujan tipis, keblak berdiri. Kali ini jaraknya sangat dekat. Angsa itu mengepakkan sayapnya perlahan, bulu-bulunya memantulkan cahaya bulan di sela awan. Dari matanya yang merah, Pak Jaya merasa melihat kilasan wajah-wajah orang yang dikenalnya. Beberapa sudah meninggal, beberapa masih hidup. Keblak mengeluarkan suara mendesis, lalu terbang perlahan ke arah sungai. Anehnya, meski mengepakkan sayap besar,
Tak ada cipratan air atau riak ketika ia melintasi permukaan sungai itu. Keesokan paginya, kabar duka kembali datang. Kali ini, Mbah Surip meninggal dalam tidurnya. Warga kampung sepakat bahwa Keblak telah memberi tanda terakhirnya. Setelah malam itu, suara kibasan sayap besar tak pernah terdengar lagi di kampung itu. Namun, bagi mereka yang mengalami, terutama Pak Jaya, kenangan akan Keblak angsa gaib pembawa tanda tetap hidup dalam ingatan.